acara pada zuhur selesai muasar karena nampu kita ikuti asar berjamaah. Rapi sholat setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya mau kebiasaan aja, ini mau kebiasaan ya. Tidak perlu orang Betawi. Saya ngikutin lihatin orang tua saya, ngeliatin guru saya. Kalau habis salam kedua, beliau bisa muka ngucapin alhamdulillah. Terus salaman dan berjamaah. Teman sholat tetangga sholat saya, teman sholat sebelah saya, melihatin saya dari atas sampai bawah. Ya saya dilihatin ya saya masuk lagi. Aku tahu nih, rasanya aja kan lagi kalah. Saya dilihatin saya lihatin lagi. Apa bang lihatin saya? Ustaz tadi usap muka ya? Iya. Kan Nabi nggak lakuin itu. Biarin. Tidak berarti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Muka saya. Yang bid'ah itu kalau habis salam saya usap muka abang. Ini baru bid'ah. Ini bid'ah. Nabi ngajarin. Nah yang saya usap muka saya, kalau saya. Dan tapi saya jelasin, Bang. Saya bilang, saya usap muka itu setelah salam kedua. Artinya bukan bagian sholat. Kan sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu sholat. Dan kalau abang ngaji fikih yang benar, salam kedua dalam sholat hukumnya sunnah. Artinya mah ini bab kepantasan saja, saya bilang sama teman sholat saya. Kalau lepas sholat jangan tiba usap muka. Mau joget TikTok juga bodoh. Tiba usap muka dia kata bid'ah. Habis sholat Nabi nggak salam-salaman, kan nggak diajarin Nabi. Kata siapa justru salaman bagian dari sunnah. Baginda Nabi mengajarkan ketika dua muslim bertemu mengucapkan salam terus dia bersalaman, bertemu mufasahat, selama bertemu kulit dengan ketemu kulitnya, Allah lagi gugurkan dosa di antara keduanya. Masa ini dibilang bid'ah? Mumpung masih banyak guru-guru kita di sini, Bang. Ya. Laulah Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak orang karya nggak bakal kenal siapa Tuhan kita, Bang. Ingat sekarang nih, Allah tuh kalau hendak mengambil satu ilmu, ya, bukan langsung dicabut, Bang. Walaupun Allah mampu. Tapi Allah nggak pengen begitu supaya apa? Allah memberikan kita manusia akal. Buat apa? Lihat tafakar, untuk berpikir. Role model kita siapa? Masterpiece untuk kita contoh siapa? Baginda Rasulullah SAW. Ya saya ajak jalan-jalan dikit. Kalau ada satu ajaran manusia disuruh nyontoh manusia, ini ajaran paling masuk akal. Betul? Coba. Baginda Nabi itu bukan setengah malaikat, setengah manusia. Bagaimana bisa nyontoh manusia? Nyontoh malaikat. Makan kagak, tidur kagak, minum kagak, sama duit budek. Benar-benar mah ini mah. Lah malaikat mah kagak perlu duit. Susah nyontohnya. Nabi enggak setengah manusia, setengah malaikat. Nabi juga bukan keturunan dari Superman. Bagaimana mau nyontoh Superman? Dia pakai kolor luar. Ada aja orang kaya mau pakai kolor luar, coba dah. Dalam Al-Quran bahkan baginda Nabi ditegaskan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwa kau manusia sama kayak mereka. Apapun secara manusiawi, apapun yang baginda Nabi lakukan, kita orang kaya juga bisa lakuin. Cuma ingat, untuk mencontoh role model kita harus ada sanad keguruan. Jadi nggak abung-abung. Iya benar sih bahwa orang yang tidak mengikuti sunnah bukan golonganku. Tapi sunnah yang bagaimana? Isbal. Padahal isbalnya baginda Nabi itu sarung bukan celana.
Bahkan dengan hadis isbal ini kalau kita ngaji nggak pakai guru bahaya begini. Ya, mereka saya pernah ditanya juga. Ji, apa bang? Lu kan ceramah kemana-mana. Terus ngapa lu kagak pakai isbal? Dua bang saya bilang. Pertama, ketika baginda Nabi Rasulullah SAW mengeluarkan hadis ini, ada satu orang yang protes, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau protes, ya Rasulullah, tapi saya ini nggak betah pakai di atas mata kaki. Saya ini selalu pakai gamis itu di bawah mata kaki. Baginda Nabi tersenyum, beliau bersabda, wa antum la faqra ya Abu Bakar. Kamu tuh walaupun di bawah mata kaki nggak sombong. Nah, makanya ulama sepakat yang ditegaskan di sini adalah sombongnya. Jadi walaupun kita berisbal, tapi kalau di hati kita ada ana khairun minka, saya jauh lebih baik dari kamu. Ini bukan sunnah, ngunah. Kenapa? Akibat salah mengambil hukum cuma berdasarkan nas asli. Ini berapa saudara-saudara? Ini bahaya, Bang. Makanya belakangan ini saya agak keras juga dengan teman-teman kita yang di UI, khususnya untuk fakultas filsafat. Karena dari mulut mereka berani berkata ijtihad itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Mengambil hadis Nabi, kalau ijtihadnya salah, dia dapat satu kebaikan. Kalau benar dapat dua kebaikan. Cuma lupa ada syurutul ijtihad di dalamnya. Bukan ijtihad buta. Seorang mujtahid itu hafal 30 juz, 114 surah, 6.000 lebih ayat. Selesai, paling tidak seorang mujtahid harus hafal 5.000 hadis beserta perawi. Apa selesai? Paling tidak mujtahid itu harus menghatamkan 6 tafsir masyhur. Apa selesai? Paling tidak harus sudah memahami 4 mazhab fikih yang utama. Kita, guru-guru kita udah berkata berani ijtihad, makanya ngaco semua. Contoh. Ada ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa ma Muhammadun walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Ayatnya terakhir, fi wujuhihim min athari sujud. Karena cuma berdasarkan nas asli, maka harus tampak di mukanya bekas sujud. Akhirnya apa? Jidat dia. Karena nas asli, Bang. Padahal dalam tafsir Sawi, ya, tafsir Sawi baginda Nabi bersabda, ini la abghadha lirajulin man fi wajhihi min asari sujud. Sungguh aku ini marah banget. Abghad itu marah banget. Sungguh aku ini marah banget yang ketika melihat muka seorang laki-laki yang di antara dua alisnya tampak seolah-olah bekas sujud. Makanya kalau saya sambung dengan riwayat, disinilah kalimat Sayyidina Umar berlaku. Ketika Sayyidina Umar ditanya sama para Khawarij, ya Umar, ya, kau ini rupanya tidak senang sujud lama-lama. Kenapa? Gak ada bekas sujud di jidat. Sayyidina Umar namanya preman. Dia balikin, mas, orang Jawa waktu itu yang ngomong. Udah dengerin aja ngapa sih? Mas, Rasulullah yang kalau sujud sampai bengkak kakinya, antum tahu? Ya. Apa kau lihat tanda hitam di wajah Rasulullah? Tidak. Sayyidina Abu Bakar, di saat orang lain melakukan Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar lebih dulu mengiyakan Rasulullah melakukan Mi'raj. Salatnya Sayyidina Abu Bakar sampai saking tenangnya sampai burung bisa hinggap di pundaknya. Apa kau lihat Sayyidina Abu Bakar ada tanda hitam? Tidak. Maka keluar makulanya Sayyidina Umar, jangan kau rusak wajahmu
seperti dengkul unta. Ya. Jadi nggak bisa gitu karena dalam tafsir itu disebutkan asal sujud di sini karena masjid dulu beda sama masjid sekarang. Masjid dulu pakai pasir, jadi kalau orang rapi sholat kelihatan butiran pasir di sini. Ya, ini baru sebulan jidat kita masjidnya digosek emang. Kenapa? Karena mengartikan ayat, mengartikan hadis cuma berdasarkan nas asli, bukan berdasarkan ilmu. Ini pentingnya sanad keguruan mutasil. Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami mengajarkan orang yang belajar agama nggak pakai guru, fasyaikhuhu syaitan. Gurunya setan. Berarti internet jelek? Saya nggak bilang internet jelek. Internet itu nggak semua jelek, tapi juga nggak semua bagus. Internet selama kita punya sanad keguruan, internet mempercepat pencarian. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham dengan materi internet, kita bisa tanya langsung sama guru kita. Kalau kita punya guru, kalau kita nggak punya guru, percayalah apapun yang tertulis dalam internet bakal kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah, iya kalau salahnya sendiri, udah salah ngajakin orang banyak lagi. Ini yang disebut hadis Nabi, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Bapak Ibu jamaah majelis bulanan Mushola Nur Rahman, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mumpung kita bertemu di bulan Rajab, bulannya Allah ini, kita perbanyak amalia kita. Ulama-ulama mengajarkan amalia pertama itu memperbanyak istighfar. Ya, disinilah kita perlu membuktikan. Kok begitu Soji? Karena minta maaf, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba itu cuma Allah, cuma baginda Nabi. Kapan? Saat Isra Mi'raj. Silakan buka surah Al-Isra. Dengan gagah, dengan sombong, dengan bangga Allah sendiri yang mengumumkan subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman buat kita, hei orang kaya, Nabi Muhammad saksikan dengan zatku, Muhammad itu hambaku, kata Allah. Baginda Nabi, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun dari Allah. Tapi beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Oh, misalnya ada sini. Saya tahu orang kaya juga banyak yang kakinya pada bengkak. Ada yang masing-masing. Banyak ya Mas Murad. Masa makan kambing sih. Obat asam, mau tahu obat asam urat? Mau tahu? Saya punya kawan dokter berhasil nemuin obat asam urat dan banyak dok di ini kita mau dibohongin sama dunia kedokteran. Obat asam urat tuh banyak jualan gitu. Rexona. Tawa. Bener gorengin aja Rexona. Asam kata jadi hilang apalagi asam urat. Ini bahasa bercanda namanya. Karena malam-malam ya. Ngantuk aja. Nah, baginda Nabi yang dosa sudah dapat jaminan. Tahu yang kompak aku makan. Tahu begini cicil gitu. Masih dua orangnya soalnya. Nggak ada mau benar. Baginda Nabi yang dosa sudah dapat jaminan ampun aja, beliau istighfar itu 100 kali. Wafi riwayatin sampai 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Dan kita orang kaya bang, dosa belum tentu diampuni bang. Iya, kagak ada jaminan dari siapapun. Jangankan Allah, emak kita aja kagak berani jaminin dosa kita.
Mampukah kita sehari minimal 100 kali? Ya, 3 orang. Gila. 100 juga nggak perlu cash bang, dicicil boleh. Ya Bu ya? Emang seragam majelis doang bisa dicicil? Istighfar boleh dicicil. Habis subuh, astagfirullah. Ntar kesiangan dikit sambil nyapuin latar, astagfirullah. Maghrib rame-rame sama keluarga habis zikiran, astagfirullah. Sambil nemenin bocah, nemenin PR, ngerjain PR, sambil liburin bocah malah. Sambil diusap tuh dari leher ke pundak, diusap tuh. Astagfirullah. Anaknya tidur, bapaknya Bu. Pikirin, jangan dibayangin. Serius silakan, santai sambil dilakuin gak apa-apa. Ya, sambil masak, bacain istighfar tuh makanan tuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Yuk sama-sama. Orang kompak, bocah harus mulai dengan istighfar malam hari ini. Lebih kompak. Alhamdulillah, sempat minum juga Habib. Iya aus. Nah, apa mengiringnya kering? Bapak Ibu jamaah majelis bulanan, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalia di bulan Rajab yang pertama. Yang kedua, amalia yang paling hebat di bulan Rajab itu apa? Sunnah Rajab 10 hari. Ya. Dan sunnah Rajab. Jadi mulai besok nanti malam nih, Rajab kita sahur nih. Ini kan besok tanggal 1 nih. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10, kalau bisa 10 hari. Kalau nggak bisa 10 hari, ambil yaumil bid. Ya. Ambil yang ganjil. Mau 7, mau 5, mau 3, ataupun cuma sekali deh. Ambil keberkahan dari bulan Rajab ini. Karena ini bulannya yang kedua. Yang ketiga, kita keluarin harta di jalan. Ini yang sering kali kita nyolong nih Bang. Masih banyak dari kita merasa apapun yang kita punya mutlak dari kerja keras kita. Oh maaf, jangankan banda, rumah, handphone, gaji, kerjaan, jangankan kita bicara harta yang mahal Bang. Ngedipin mata aja. Kalau Allah kagak kasih izin Bang, kagak bisa kedip. Tolong. Bener-bener orang setruk. Iya kan? Itu baru setruk, kalau 2 truk gimana? Tidak lagi. Makanya ayah dulu pernah bilang dulu, kalau kita sadar kita masih jadi botol, jangan pernah minta rezeki sebanyak ini, karena Allah gak bakal kasih. Ingat tadi saya bilang di awal-awal tadi, Allah memberikan apa yang kita butuhin, bukan yang kita minta. Selama diri kita masih botol, maka Allah gak bakal kasih kita rezeki seember. Kenapa? Media kita botol. Innallaha la yuhibbul mubadzir. Allah gak suka dengan orang yang membazir-bazirkan. Dan kalau Allah sendiri gak suka, masa ya Allah membazir-bazirkan sih? Betul? Tapi Sofi,
Kan kita orang kaya juga punya banda ember. Ya kalau begitu gedein dulu media diri kita. Caranya sedekahnya tambahin. Mumpung nih di bulan Rajab nih pahala dilipat gandakan. Udah dah, dosanya kita cari yang kecil-kecilan aja. Karena ngeri bang. Dan lihat, makanya baginda Nabi itu luar biasa. Rajab bulannya Allah, di mana bulannya Allah pahala dilipat gandakan, dosanya pun. Betul kan? Rajab bulanku kata baginda. Makanya guru-guru kita, para habaib, para asatidz itu ngajarin amalia yang paling hebat di bulan Syaban itu apa? Memperbanyak sholawat. Bukan di bulan Rabiul Awal sholawat. Rabiul Awal mah cara kita ini untuk bisa tahu sejarah Nabi. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tapi bulan kesenangannya Nabi itu bulan Syaban. Nah, ulama-ulama kita cerdas, daripada tibang sholawatan, makanya dibikinlah ruahan. Makanya orang Betawi bilang kalau bulan Syaban apa maksudnya? Bulan ruah. Biar sekalian jangan cuma kita mikirin diri kita, sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal juga kerambetan pahala. Tuh cerdasnya ulama. Ini ruahan dikata bid'ah, mata lu memang bid'ah. Ini bid'ah itu bid'ah, muka kita bid'ah bang. Dan zaman Nabi kagak ada muka kayak kita bang. Kita kagak bakal masuk surga, semuanya neraka. Handphone yang kita pakai bid'ah tuh, buang. Ganti kalian susu sambungin benang. Mau bener loh, tapi kok halo. Jangan, semuanya ini berdasarkan ilmu. Ulama-ulama kita cerdas. Daripada kita sholawat buat diri kita aja, kita kan nggak tahu orang tua kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Orang tua kita manusia biasa, beliau juga punya salah dan lupa. Nah di bulan ruah ini sekalian daripada buat diri kita ngirimin buat orang tua kita. Dan Ramadan sahrul umat. Apa sih istimewanya Ramadan? Istimewanya Ramadan bang kalah bulan-bulan lain, termasuk bulan Allah. Ini bulan kita nih umat Islam. Kenapa? Di bulan Ramadan itu ya, pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, taubat diterima, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada bulan istimewa selain bulan Ramadan. Makanya sampai baginda Nabi menegaskan, seandainya umat Islam orang kaya tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, percayalah kita semua bakal minta sama Allah 1 tahun isinya Ramadan. Di Rajab ini pahala memang dilipat gandakan, tapi pintu neraka masih dibuka banget. Tapi lihat Ramadan. Tapi berapa banyak dari kita nih umat Islam di Ramadan jadiin Ramadan gak lebih sebatas pertandingan. Tahu pertandingan? Minimal 3 babak. 10 hari pertama Ramadan babak penyisihan. Namanya penyisihan, agak masjid, agak musola full house. Semua orang pada terawih. Kenapa? Ya penyisihan. Namanya babak penyisihan yang kagak main aja bisa main. Kenapa? Ya penyisihan. Tapi begitu masuk 20 hari Ramadan, semifinal. Namanya semifinal sama musola udah 10 hari terakhir Ramadan final. Ya namanya final, imam doang belum mau karpet. Yang azabnya yang umat dia yang borongan. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan berumur Ramadan. Amin. Ada satu doa yang diajarkan baginda Nabi itu setiap masuk Rajab. Beliau sering baca. Baginda Nabi itu masih minta sama apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ayo kita sama-sama baca doa ini semua. Mudah-mudahan kita disampaikan bertemu kepada Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Amin ya rabbal. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi kita pun Nabi sabab hidup dulu. Saudara khas untuk keluarga. Bahagia berlama Ibu Haji Anissa binti Aisyah Al-Walid Yazahul Nandad Haji Sitafal Ladun Haji Ayub. Mudah-mudahan dapat keberkahan Fatihah yang kita bacakan. Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mobil khusus untuk Umi Umi Juwairiyah. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk kita di majelis ilmu, keberkahan kita duduk bersama zuriat baginda Rasulullah SAW, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW, sebagai penyebab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehah, serta lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo di bulan Rajab ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intan paling mahal mutiara yang berharga itu adalah iman. Jaga iman kita baik-baik, tapi juga jangan lupa wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, saya setuju. Tapi yang namanya iman wajib diwariskan, apalagi zaman sekarang. Tanamkan kepada anak-anak kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Toh, bocah, bro, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita itu. Dengan iman saat ini kita semua sedang berjuang. Dan dalam iman saya yakin dan percaya, kita semua yang hadir berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat salah ucap datangnya dari mulut saya, mohon dibukakan dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بماء التوبة ذنوبا وذكرت برداء المغفرة عيوبا معنا بالسنة الماضية يقوى منعهم الغضب عن الوصول إلى مثلها فلا تحرم ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا أنفقنا من أصحاب القبور وأمرنا لعمل صالح يبقى على ما ملكته اللهم اجعلنا لأهلائك ذاكرين ولعملك ذاكرين ولعملك من الذاكرين وحسن بطاعتك مشكور أو بيننا فتوفنا غير مفتون ولا محظور واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعلنا تكثرا كريما لنا شفيعا النبي يوم القيامة مكانا رفيعا اللهم اهدنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واهدنا للإحسان وإليقنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن يحيينا وللمعلمين والحقوق علينا ولمن أنجح الخير هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب دعوتك بالحاجات آمين بالخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله عليه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإنا بكل حسنة آمين عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.